Sebelum kalian ngamuk-ngamuk di kolom komentar gara-gara judul gitu ya. Enggak, di sini gua nggak mencoba untuk membilang bahwa bukber itu haram, atau gua nggak bilang kalian harus nge-cancel bukber. Enggak. Di sini yang mau gua bahas adalah bukber itu tidak penting jika itu dia. Santai tapi berisi, yuk kita diskusi di Intriaksi. Bukber atau buka bersama ya teman-teman. Sebuah tradisi tahunan yang nggak tertulis di kitab suci, tapi kalau nggak ikut, lu bakal dikucilkan dari pergaulan. Setiap tahun, ritual ini dimulai dengan grup chat alumni yang tiba-tiba aktif setelah 11 bulan mati suri teman-teman ya. Biasanya diawali dengan, guys, bukber yuk. Kapan nih? Bebas sih, kapan aja. Ya udah, tanggal 10. Wah, gue nggak bisa tuh. Ya udah, habis itu semuanya nggak bisa semua. Susah soalnya. Kalau misalkan harus ngumpul semua kayaknya susah banget sih. Lalu setelah itu masuklah ke fase pencarian tempat yang harus strategis, murah, enak, dan nggak penuh. Dan sedikit spoiler alert, tempat kayak gitu tidak ada teman-teman. Mitos itu tempat. Dan akhirnya di hari H dari 50 orang yang confirm, ya yang datang 8 lah. 8, kalau nggak 8 ya 9 lah. Terus ada 4 orang bilang telat dikit ya, tapi habis itu ditungguin tidak muncul. Gaib. Kadang ada beberapa orang yang mengusahakan banget pengen ada bukber gitu ya, dengan banyak niat juga gitu. Ada yang niatnya baik, ada yang niatnya buruk. Bukber niat buruk tuh ada guys, karena kadang ada bukber yang diniatkan untuk flexing gitu kan. Ada juga bukber yang memang diniatkan untuk silaturahmi gitu kan ya. Atau ya memang sekedar bertemu dengan teman-teman lama gitu. Dan di sini gue bakal bahas bukan masalah flexingnya, tapi menurut gue bukber itu tidak bermanfaat jika hanya formalitas dan gak ada yang beneran ngobrol. Pernah kan kalian ke bukber yang sebenarnya kalian sama teman-teman kalian tuh nggak deket-deket amat gitu. Nah, menurut gue jangan tuh, nggak bermanfaat menurut gue tuh. Karena takutnya kalian nyampe-nyampe malah main Mobile Legend, buka HP, jadi ya nggak ngobrol gitu kan ya. Jangan tuh menurut gue tuh yang kayak gitu tuh. Itu menurut gue tidak bermanfaat. Apalagi misalkan kalian orangnya introvert gitu ya, susah memulai pembicaraan, bukan introvert sorry, susah memulai pembicaraan. Kalian mungkin bisa main HP-nya terus gitu kan. Itu yang menurut gue tidak bermanfaat. Misalkan kalian tuh datang ke sebuah bukber yang kalian itu nggak enakan gitu kan. Karena misalkan kalian dulunya temenan tapi dulu banget gitu, 20 tahun yang lalu gitu. Tapi ya emang ada-ada aja, cuman kalau misalkan tidak dekat-dekat amat dan kalian merasa tidak nyaman, ya mending tidak usah. Lalu selanjutnya, bukber tidak bermanfaat jika malah jadi ajang pamer. Bukber tuh memang kadang ya, ini kalau pamernya adalah masalah fashion, memang terkadang bukber itu suka dijadikan fashion show dadakan gitu ya. Kayak ada yang bener-bener rela untuk membeli baju baru untuk bukber di occasion tertentu gitu kan ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, itu nggak apa-apa banget. Tapi the flexing dan the pamer is real guys. Ini gue kasih tahu kalian. Mungkin kalian akan berpikiran bahwa ini lebay, tapi ini real. Ini kejadian. Ada yang tiba-tiba mungkin menyiapkan baju brandednya atau baju-baju mahalnya untuk hanya di bukber ini saja, tiba-tiba beli H-1 bukber beli gitu kan ya, jeans baru, celana baru, yang cowok-cowok pakai baju-baju apa hypebeast dan segala macamnya. Terus yang parahnya adalah kalau misalkan ketika bukber itu yang dijadikan ajang pamer sampai rental teman-teman, karena itu ada. Jadi ada yang mendadak rental mobil, mendadak rental motor, tapi ya jangan jadi seolah-olah ya mereka itu motornya kayak baru gitu kan ya, baru beli, pencapaian baru gua nih, baru beli motor padahal rental, baru beli mobil padahal rental. Mobil sama motor oke lah, mungkin masih masuk akal gitu ya. Ada yang rental HP teman-teman, cuman buat bukber. Kalau misalnya rental HP-nya diperuntukkan untuk let's say foto-foto, habis itu bilang ke teman, nih gua rental HP nih buat foto-foto pas bukber, it's okay gitu kan ya. Tapi ada yang memang rental, mengakunya itu adalah HP-nya dia, padahal rental gitu loh. Lalu bukber yang tidak bermanfaat menurut gua adalah jikalau hanya untuk nostalgia saja, tapi obrolannya kering. Harusnya kalian pernah merasakan ini sih. Bukber alumni tuh bagus, ya bagus banget memang bukber alumni ya. Tapi kalau ujung-ujungnya cuman ngomongin tentang kerja di mana sekarang sibuk apa, udah nikah apa belum, gimana sekarang di pekerjaan lo, gaji lo berapa? Jadinya kayak interview kerja nggak sih? Itu kayaknya bukber antar HRD deh. Tapi lucu juga ya kalau ada bukber HRD ya. HRD, komunitas HRD Indonesia gitu ya. Terus kumpul. Nanyanya kayak gitu ngobrolnya ya. Gaji lu berapa? Pengalaman kerja lu gimana? Apakah kamu bisa bekerja di bawah tekanan? Bukber alumni, bukber apa? Ya bagus. Cuman kalau misalkan buat gue nih, yang tidak bermanfaat adalah, ini mungkin poin selanjutnya, kalau tidak dekat-dekat amat, mungkin tidak usah bukber sih.
Karena menolak it's okay menurut gue. Karena setelah gue berumur, gue menyadari bahwa bukber itu spend uangnya tidak sedikit, ya kan ya. Ya let's say di atas 50 ribuan kan ya. Sedangkan 50 ribu tuh mungkin bisa buat 2 kali atau 3 kali kalian buka sendiri gitu kan ya. Nyiapin makanan gitu kan. Bisa jadi lebih hemat gitu. Itu salah satu bukber yang tidak bermanfaat menurut gue. Ketika lu memaksakan dengan teman yang tidak dekat-dekat amat, kalian yang gak enakan gitu kan. Dan memaksakan kalau kalian tuh misalkan duitnya lagi nggak ada gitu kan. Jadi ya mungkin sarannya dari awal udah dibudgeting kali ya. Pengen bukber dengan siapa aja, circle mana aja, biar kalian alokasi dananya juga enak gitu ya. Jangan tiba-tiba yang SD diiyain, SD kelas 1 diiyain, kelas 2 diiyain, kelas 3 diiyain, kelas 4 diiyain. Nggak usah ya, nggak usah semuanya diiyain. Lalu terakhir, bukber itu tidak bermanfaat jika yang bersama bukanya aja, tapi tidak dengan ibadahnya. Ini yang sering gue alami teman-teman di setiap bukber dan terkadang malah kayak sudah menjadi budaya gitu ya. Jadi banyak juga yang bukber itu tidak ada sholat barengnya atau tidak ada ibadah barengnya gitu ya. Jadi ya udah bukber, makan sampai isya, tidak sholat maghrib, tidak sholat taraweh, tidak sholat isya. Karena sejujurnya menurut gue bukber tuh kadang, ini gue pribadi aja ya, gue tuh ngerasa kalau bukber tuh buru-buru, ngerti nggak? Karena menurut gue yang harus dijalankan kan sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh kan. Ketika gue bukber, misalkan gue datang let's say jam 5.30 gitu ya, dekat-dekat buka. Datang ngobrol-ngobrol, buka. Set, minum, sholat maghrib, ngobrol lagi dikit, udah sholat isya. Habis itu sholat taraweh gitu. Kadang gue kurang suka karena kepotong-potong gitu. Nah kalau misalkan gue memutuskan untuk sholat isya gitu ya, atau enggak sholat taraweh dulu, kadang gue tertinggal nih obrolan-obrolannya kan ya. Yang mereka lagi obrolin kayak misalkan gue, duh bro izin bentar gue sholat isya dulu sama sholat taraweh. Sholat taraweh sejam, balik-balik udah pada pulang gitu kan. Karena sebenarnya menurut gue malah paling nyaman tuh justru malah ya udah makan bareng aja setelah taraweh ya sih, biar nyaman gitu ya. Padahal ya belum lagi di kota-kota besar gitu ya. Misalkan kalian datang mepet, jalanannya macet gitu ya. Kalian nyampenya rada telat, terus nyampe tempat makanannya telat dateng gitu kan. Akhirnya makan yang ujung-ujungnya sholat maghribnya di kodok ya. Bukber itu juga kan penting ya. Kalian juga pasti kan merasakan itu. Dan buat gue juga penting. Penting jika beneran buat silaturahmi. Ini nih seru nih. Misalkan kayak memang teman-teman lama kalian yang memang kalian dekat banget tapi jarang ketemu gara-gara misalkan sibuk kerja, terus udah punya istri dan segala macam, jadinya susah untuk main. Ya bukber ini bisa dijadikan momen yang tepat buat kalian silaturahmi gitu kan ya. Membangun hubungan lagi. Silaturahmi juga buat apa? Misalkan kalian tuh punya freelance, terus ada klien, kalian ngajak bukber klien kalian, membangun relasi, silaturahmi sama klien kalian, bonding, itu yang bermanfaat menurut gua. Terus bukber itu bermanfaat jika tempat dan timingnya juga pas. Nggak harus restoran fancy, yang penting nyaman, terus nggak buru-buru, nggak jauh kemana-mana, jangan dipaksakan juga ya intinya itu. Terus bukber itu juga bermanfaat jika tidak ada drama patungan. Kadang ada aja yang makan, tiba-tiba loh kok bayarnya kurang. Kadang ada beberapa korban-korban juga yang harus talangin biaya-biaya itu gitu kan, karena ada yang tidak patungan, entah lupa atau apa emang sengaja, nggak tahu. Jadi itu nggak ada drama patungan ya. Dan yang terakhir menurut gue, yang sering gue jadikan concern ketika bukber adalah bukber itu bermanfaat jika tidak mengganggu waktu ibadahnya. Ini gue juga tidak ingin menggurui ya sebenarnya, cuman kan ini harusnya kalian mengerti aja gitu ya. Kalau misalkan bukber itu ya harusnya sholat maghribnya yang diutamakan harusnya ya. Setelah bukber batalin, habis itu sholat maghrib dulu kan ya, bukannya makan besar langsung gitu harusnya kan. Ya pokoknya yang penting bukber itu jangan sampai bikin ibadahnya jadi korban gitu. Bukber itu sunnah ya, yang wajib itu adalah sholat taraweh dan sholat maghrib dan sholat isyanya ya, hati-hati tuh. Jadi bukber itu penting atau enggak? Jawabannya tergantung. Kalau memang niatnya cuman biar nggak dicap sombong, mending tidak usah. Tapi kalau memang niatnya memang pengen silaturahmi dari diri kaliannya, ya udah kenapa enggak. Itu aja pembahasan dan diskusi kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Segitu aja, nama gue Sydney, dadah.